majelis ilmu yang tercium, yang harumnya tercium sampai beberapa jauh ke sana. Jare wong Jagapura di Tumbarang sisi. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah kita mengenal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu guru dan mama-mama perwakilan komite, langsung saja izinkan saya Susanti selaku kepala sekolah dari Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa akan menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas saya, atau istilahnya apa namanya, classroom method research, penelitian tindakan kelas. Baik, izinkan saya menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Penelitian ini saya beri nama judulnya adalah pembelajaran sains pencampuran warna untuk meningkatkan minat belajar anak pada kelompok B3 TK Tunas Bangsa Jagapura. Saya tidak mencantumkan nama kelasnya, jadi saya sebutkan nama kelompok B3 saja. Kemudian penelitian ini penelitian tindakan kelas pada siswa kelompok B di TK Tunas Bangsa Jagapura Lor, Cirebon. Penulis Susanti SPD, alamat emailnya susantimustofa@gmail.com. Kemudian saya menuliskan beberapa pendahuluan penggunaan strategi, metode dan teknik pembelajaran yang tepat pada proses pembelajaran yang digunakan oleh guru di lembaga PAUD dapat menyebabkan tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal. Jadi seorang guru itu idealnya ketika di dalam kelas memberikan metode, teknik dan strategi belajar yang tepat sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di awal dapat tercapai dengan baik. Kemudian berbagai informasi dalam pembelajaran yang disuguhkan ke anak menjadi dasar dan dapat bermanfaat untuk kehidupan anak selanjutnya. Jadi nanti kegiatan yang hari ini kita laksanakan pembelajaran di kelas, walaupun sederhana, kelihatannya biasa-biasa saja, tapi itu akan membekas untuk anak-anak ketika anak-anak tersebut dewasa. Mungkin hari ini belum terlihat, tapi nanti ketika esok atau suatu saat dia akan teringat kembali ketika anak-anak misalnya mengalami pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Neva atau Ibu Windy ketika di PAUD. Seperti itu. Kemudian jadi tujuan yang ada pembelajaran di PAUD itu untuk menstimulus pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu terkait fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan sebagainya. Sedangkan perkembangan itu terkait pola pikir. Kita mengenal ada 6 aspek perkembangan, ada nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional dan seni. Perkembangan itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita pegang, tapi dapat kita rasakan. Jadi anak yang tadinya belum mampu menggenggam pensil, tapi ketika berkembang anak sudah mampu menggenggam pensil dengan benar. Ketika anak waktu pertama menggenggam pensil, kan pensilnya genggamnya 5, tapi ketika sudah berkembang dia pakai 2 atau 3 jari. Itu namanya perkembangan. Kemudian anak yang dulunya belum mampu menghitung 1 sampai 10, tapi kemudian setelah melalui proses anak tersebut bisa berhitung 1 sampai 10, itu namanya perkembangan. Perkembangan tadi yang sudah disebutkan ada 6 aspek perkembangan. Saya mengutip dasar-dasar pendahuluan itu dari Sarifudin dan Fauziah, dari Akmal, dari Pramana, dari Fuad dan Zuraini, dari Hani, dan dari siapa ini? Dari Kemendikbud, dari undang-undang, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya keberhasilan suatu pembelajaran yang tadi sudah disampaikan untuk menstimulus pertumbuhan dan perkembangan anak itu untuk mencapai hal yang optimal
itu memerlukan dukungan. Siapa yang mendukung? Yang mendukung adalah guru. Jadi guru itu sangat berperan penting terhadap keberhasilan suatu pembelajaran, juga terhadap muridnya, anak peserta didik kita. Peserta didik kita juga sangat mendukung juga untuk keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, dari faktor guru tadi yang sudah disampaikan, supaya pembelajaran berhasil, metode, media, teknik, strategi, dan rancangan pembelajaran termasuk di dalamnya adalah pendekatan, itu menggunakan metode yang tepat. Kemudian dari peserta didik, kondisi mental anak, kondisi psikologis anak, kondisi kesehatan anak, termasuk di dalamnya adalah minat belajar anak, sangat menentukan keberhasilan anak. Jika anak sedang sakit, kemudian anak tersebut masuk ke dalam kelas, mungkin anak tersebut bisa melalui proses pembelajaran, tapi anak tersebut hasilnya kurang maksimal, walaupun bisa jadi ada beberapa kasus walaupun sakit tetap maksimal. Kemudian dari kondisi psikologis anak, misal di dalam rumah anak tersebut melihat dia sedang bad mood, orang tuanya misal melihat kasus orang tuanya sedang bertengkar atau di rumahnya habis dimarahin, dan ketika itu dibawa ke kelas, maka itu nanti akan berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Itu salah satu faktor dari anak juga. Kemudian minat anak. Jika anak itu berminat terhadap kegiatan pembelajaran, maka anak akan antusias, semangat terhadap kegiatan pembelajaran yang disuguhkan oleh guru. Tapi ketika anak tidak berminat, ya arban disuguhkan apa bega orang yang. Nah, seperti itu namanya minat belajar anak. Jadi tercapainya suatu pembelajaran sangat tergantung oleh guru dan peserta didik. Seperti itu teman-teman. Kemudian minat belajar adalah suatu aktivitas yang disukai anak untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Minat anak dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Jadi minat belajar anak itu ada dua. Minat belajar yang dari dirinya, apakah anak itu memang menarik atau tidak, ini tergantung dari gaya belajar anak. Mungkin ibu guru sudah mendengar bahwa ada anak yang gaya belajarnya gaya belajar visual, kemudian ada anak juga yang gaya belajarnya audio, ada juga yang anak gaya belajarnya audio visual, dan kalau di kita banyak anak yang gaya belajarnya kinestetik alias bocah aktif fenomen. Nah, itu adalah gaya belajar. Nah, masing-masing anak mempunyai karakteristik, dan itu adalah kelebihan dan kelemahan anak. Guru yang dapat memfasilitasi atau menjembatani hal tersebut nanti akan merancang sedemikian rupa bagaimana supaya tujuan pembelajaran tercapai. Misal di kelas dokter, kelasnya Ibu IPA, ternyata karakteristiknya adalah kinestetik, maka Ibu IPA merancang pembelajarannya yang permainannya yang ekstra, ganti lagi ya, fisik motorik yang dikemukakan seperti itu, dan itu adalah strategi kelasnya Ibu IPA. Kemudian di kelasnya Nong Yuli, karena usianya masih kecil, maka strategi pembelajarannya yang banyak itu 5 menit ganti permainan, 5 menit ganti permainan, karena daya konsentrasi anak usia 3-4 tahun itu 5 menit konsentrasi, 6 menitnya buyar, mainan dulu, kemudian kita mulai lagi 5 menit hilang main. Nah, seperti itu. Jadi minat anak tergantung dari gurunya, bagaimana guru itu mempengaruhi anak tersebut, kemudian dari dalam dirinya, apakah anak itu berminat atau tidak. Kemudian setelah yang faktor eksternal dari guru, dari lingkungan sekolah juga, apakah lingkungan sekolah tersebut mendukung anak untuk berminat ke belajar atau tidak. Nah, kemudian dari lingkungan rumah juga, apakah mama-mamanya membantu anak supaya ke belajar itu berminat, atau orang tuanya di rumah yang bisa apa jadi baik, ada juga yang seperti itu ya. Nah, itu juga berpengaruh kepada anak. Nah, kemudian dari lingkungan, kalau lingkungannya
lingkungan, kalau yang jadi orang tuanya walaupun di lingkungannya misalnya banyak yang nggak sekolah PAUD, tapi orang tua yang memperkuat, maka minat anak terhadap belajar itu nanti akan berpengaruh juga. Seperti itu. Kemudian karena penelitian ini lebih mengarah ke pembelajaran, maka saya lebih menitik beratkan adalah ke guru. Jadi guru itu merupakan faktor eksternal utama yang dapat menumbuhkan minat belajar anak. Guru itu berperan sebagai motivator. Motivator itu adalah memotivasi anak. Ketika anak lagi bergiat, maka guru yang mendorong supaya anak menjadi giat. Kemudian guru juga menjadi teladan. Pernah ada anak saya, anak-anak didik kita sampai melihat ke matanya ibu guru, ada apanya hitam-hitam, Bu. Dia kepengen berpenampilan seperti ibu guru. Rupanya ibu gurunya menginspirasi cantik, Bu. Ibu gurunya rupanya pakai maskara, pakai eyeliner. Ibu ireng-ireng apa? Ada. Tanya ke saya, Bu, ibu guru kan mau apa? Nah, seperti itu. Ada juga ibu guru, anak yang ketika ibu-ibu kok pakai lipstiknya warnanya kuning ya, jadi kuning padahal merahnya merah-merah, kalas-kalas orange. Lipstiknya bagus, nanti aku bilang ke mama buat beli lipstik. Ada anak perempuan yang seperti itu. Dan yang tercowok di kita itu ada Kak Imam dan Kak Aap. Kedua cowok kita itu menjadi idola anak-anak kita. Kak Aap kalau masuk kelas dokter ditolak mentah-mentah oleh mama-mama kelompok dokter. Aja masuk kelas maning kone gawe ibu. Soalnya anak-anaknya rebutan Kak Aap. Rebutan nih Kak Aap, ledon nih Kak Aap. Jadi yang tadinya konsentrasi jadi buyar. Seperti itu. Kalau Kak Imam di kantor, ngeladeni Kakak Disa, Kakak Afika, Ellen. Kalau pagi hari Habibi, semuanya merebuti Kakak Imam. Sekarang ada penggemar baru namanya Kakak Vino, penggemar Kakak Imam. Apa itu? Kemudian tadi motivator sebagai teladan, sebagai model, contoh. Kita itu sebagai contoh. Nah, terutama kita juga sebagai fasilitator. Jadi guru itu sebagai fasilitator menjembatani anak yang tadinya anak tidak tahu, kita yang menjembatani anak supaya tahu. Nah, bagaimana cara kita memfasilitasi anak? Dengan menggunakan berbagai media atau alat pembelajaran. Contoh yang sudah digunakan di kelas, misal menggunakan media buku paket. Di buku paket itu kan banyak, ada beberapa gambar, ada macam-macam. Dari situ kita bisa memfasilitasi anak supaya anak mengenal apa yang anak belum tahu, begitu. Nah, kemudian dari media-media pembelajaran, dari gambar-gambar, misalnya poster-poster yang ada di lingkungan, seperti kegiatan diary literasi yang tadinya anak tidak tahu senang, tidak tahu sedih, tidak tahu marah, tidak tahu kemarin itu takut, anak-anak jadi tahu. Dan anak-anak itu kemarin bahasanya lucu-lucu. Takut itu kenapa? Takut itu kalau ketemu buta sama. Seperti itu jawabannya anak-anak. Nah, senang itu apa? Senang itu bakatuku apa sekali? Bakatuku es krim. Ada yang begitu. Dan itu bahasa anak-anak beda dengan bahasa kita. Ekspresinya anak-anak macam-macam. Nah, itu tadi peran guru di kelas. Jadi guru sangat menentukan minat anak dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, Ibu guru lagi, penggunaan metode pembelajaran yang tepat melalui alat peraga edukatif, interaksi dengan anak melalui diskusi dan tanya jawab. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, kita itu memancing anak supaya berpikir HOTS yang sudah disampaikan, high order thinking skill. Jadi anak itu kita stimulus, kita pancing dengan pemikiran tingkat tinggi, jangan pemikiran tingkat rendah. Teman-teman perlu dikasih tahu kata HOTS-nya, kata kerja operasional yang sudah di-share, maka silakan dipelajari. Itu daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan mengajak anak untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi itu kenapa harus berpikir tingkat tinggi? Karena sekarang itu abad 21 dan HOTS adalah salah satu
pembelajaran di abad 21, teman-teman, seperti itu. Kemudian penyuguhan materi yang dikemas semenarik mungkin dan pendukung pembelajaran lainnya dapat menyebabkan minat anak dalam belajar meningkat. Jadi kuncinya menarik minat anak dalam pembelajaran di kelas adalah Ibu Guru. Semangat Ibu Guru. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelompok BPK Tunas Bangsa Jakarta Laor, Cirebon, ya baik mah. Setelah saya melakukan observasi di kelompok B3, terdapat beberapa anak yang minat belajarnya masih rendah. Hal ini bisa dilihat pada saat kegiatan pembelajaran. Ada anak yang kurang antusias ketika ibu guru menerangkan. Kemudian ada anak yang cuek, jangan kono baiklah, masa bodoh. Ada juga yang seperti itu. Ada yang ketika ditanya ibu gurunya, "Nang, ayo sini nang, menang baik." Ada kurang interaktif ketika ditanya guru. Kemudian ada anak juga dia asik dengan mainannya sendiri. Makanya kalau di kelas kadang-kadang ibu guru suka rewel, "Jangan bawa mainan dari rumah ya." Nah, itu supaya anak-anak konsentrasi dengan tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh ibu guru. Kemudian ada juga anak yang tidak mau ketika dikasih lembar tugas, namanya lembar hasil karya atau LKPD, ibu gurunya ngasih lembar tugas, tapi bilangnya orang yang bojem, begitu. Ada juga anak yang seperti itu. Iya, itu berarti masalah psikologis anaknya. Iya, mempengaruhi kan. Makanya dia pun ngomong jadi orang jangan namanya ibu baik. Ada yang seperti itu. Kemudian ketika terdapat juga anak yang asik dengan kegiatannya sendiri dan tidak memperhatikan ketika guru menyampaikan materi pembelajaran. Permasalahan yang saya temukan di kelompok B di TK Tunas Bangsa Jayapura Cirebon tadi yang sudah dipaparkan. Kemudian ketika ada permasalahan tersebut saya mencoba mencari alternatif solusi. Sebenarnya solusinya banyak, tapi kemudian saya menemukan alternatif solusi yaitu dengan menggunakan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran sains pencampuran warna. Jadi menurut para ahli, bermain sains adalah sebuah kegiatan yang dilakukan guru untuk menstimulus aspek perkembangan anak. Kegiatan ini melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala dan peristiwa. Anak dapat mengoptimalkan alat inderanya dan memahami apa yang ia pelajari sehingga anak memperoleh pengetahuan baru melalui penginderaan dari kegiatan bermain tersebut. Saya mengutip dari Direktorat PAUD Kemdikbud dengan judul Bermain Sains dari Bapak Muhammad Hasbi. Kemudian di samping mengoptimalkan penggunaan alat indera pembelajaran sains juga dapat menggunakan pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual itu adalah pembelajaran menggunakan media yang nyata. Anak dapat belajar langsung terhadap materi yang disampaikan guru, kontekstual. Kemudian pengenalan alam merupakan salah satu aspek pengembangan potensi anak dalam mengenal kegiatan pembelajaran. Jadi bisa menggunakan kontekstual, bisa menggunakan bahan alam. Kemudian banyak metode pembelajaran yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran sains pada anak usia dini. Salah satunya dengan menggunakan metode eksperimen seperti yang sudah dikenal. Ada metode demonstrasi, metode unjuk kerja, metode eksperimen, metode lain-lainnya. Dan salah satu metode yang tepat untuk pembelajaran sains adalah metode eksperimen. Kenapa? Karena metode eksperimen itu sangat efektif untuk menarik minat dan perhatian anak dalam kegiatan belajar, disebabkan karena anak
anak yang bermasalah dengan minat belajarnya. Kemudian saya coba mencari tahu dengan berbagai kajian literatur, mencari sumber-sumber jurnal, skripsi, dan penelitian orang lain. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah rendahnya minat anak terhadap kegiatan pembelajaran adalah dengan menggunakan pembelajaran sains pencampuran warna dengan menggunakan metode eksperimen, insya Allah dapat meningkatkan anak dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pembelajaran sains pencampuran warna dapat meningkatkan minat anak di kelompok B, PAUD Tunas Bangsa, Jagapura Lor, Cirebon. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana peningkatan minat belajar anak. Kemudian saya sedikit mengutip sains. Sains itu saya mengutip dari jurnal orang lain. Sains adalah keterampilan dan kombinasi dari sebuah kegiatan mulai dari proses sampai pada isi dari pembelajaran yang disampaikan kepada anak. Jadi ketika kita menyuguhkan pembelajaran sains, maka dari awal sampai akhir itu adalah sains, dari prosesnya, dari isinya dan sebagainya. Kemudian pembelajaran sains idealnya diterapkan sejak anak masih di PAUD, karena sains dapat memberikan manfaat untuk kehidupan manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Pembelajaran sains memberikan pengetahuan tentang lingkungan alam dan sekitarnya melalui kegiatan eksplorasi ruang lingkup sains berupa zat dan energi baik pada makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup yang ada di alam semesta. Itu pengertian sains. Kemudian selanjutnya saya mengutip pengertian dari minat. Minat merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Menurut literatur barat, Shang dan teman-teman tahun 2010 dalam bait menyatakan bahwa dengan minat orang akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebaliknya. Jika seseorang tidak berminat terhadap sesuatu, maka dia tidak akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, hal ini sependapat dengan Farida Rahim tahun 2011 dan sependapat juga dengan Farida Rahim dan sependapat juga dengan Sumitra dan Sumini. Kemudian pembelajaran sains merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pembelajaran anak usia dini di lembaga PAUD. Penggunaan konsep pengamatan dan penelitian terhadap suatu konsep yang berhubungan dengan makhluk hidup dan makhluk tak hidup tadi sudah disampaikan yang ada di alam semesta, termasuk yang ada di ruang angkasa, itu termasuk lingkup sains. Kalau di kita ada tema alam semesta ya, nah itu lebih berfokus kepada sains sebenarnya. Tapi pembelajaran sains tidak harus diterapkan di tema alam semesta, karena dari tema awal, dari tema diriku pun kita sudah bisa menyembuhkan pembelajaran sains. Dan bukan hanya terkait pencampuran warna, karena pembelajaran sains itu sangat beragam. Kemudian Amin 2002 mengartikan sains sebagai sebuah ilmu pengetahuan dengan lingkup zat dan energi terkait makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, kemudian pembelajaran sains dapat diimplementasikan menggunakan metode STEAM. Apakah pernah mendengar metode STEAM, teman-teman? STEAM itu sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Nah, STEAM ini juga digandeng dalam kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu pembelajaran STEAM itu, metode STEAM itu dikedepankan supaya anak-anak kegiatan pembelajarannya mencakup sains, teknologi, engineering, art, dan matematik, seperti itu. Pengembangan pembelajaran sains dikembangkan juga bisa menggunakan dengan metode sains didaktikal book. Sains didaktikal book itu jadi semacam nanti dibuat sebuah buku didaktikal anak-anak membaca, kayak semacam buku flipbook besar untuk pengembangan bahasa, seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan pendekatan saintifik seperti yang teman-teman sudah ketahui, itu bisa diterapkan untuk pembelajaran sains. Nah, yang saya angkat kali
pembelajaran sainsnya adalah pencampuran warna. Pencampuran warna ini bisa menstimulus 6 aspek perkembangan karena anak-anak menggunakan alat indranya untuk kognitif, anak-anak kemampuan berpikir anak-anak menggunakan tangannya untuk motorik halus. Kemudian seninya nanti ada juga, bahasanya ketika anak menerima dan menciptakan sesuatu dari hasil eksperimennya. Seninya ada ketika anak melukis gambar yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Jadi saya gambarkan di sini langkah-langkah metode pembelajaran sains menggunakan pencampuran warna. Ada beberapa teman yang menggunakan ampas kelapa juga medianya. Kalau saya menggunakan cat air, ada yang menggunakan ampas kelapa dan juga ada yang menggunakan tisu. Jadi media pencampuran warnanya menggunakan tiga media tersebut. Kemudian ada juga media-media yang lain. Langkah-langkahnya yang pertama, anak-anak kita ajak nonton dulu pada laman YouTube yang sudah tersedia di channel Tunas Bangsa. Kemudian yang kedua, guru melakukan apersepsi pada tema kebutuhanku, subtema pakaian, subtema warna pakaian kesukaanku. Setelah guru mengapersepsi dan menonton, berdiskusi dengan anak baju apa yang dimiliki anak di rumah, kemudian warna kesukaan apa, baju apa yang anak sukai di rumah. Nah, setelah itu guru memberikan LKPD, memberikan 3 cat warna primer. Tapi warna primer itu kan ada merah, kuning, dan biru. Ada anak yang menyukai warna hijau. Ibu, aku sukanya warna hijau. Nah, kalau anak-anak suka warna hijau, ayo kita ciptakan warna hijau. Kira-kira kalau warna hijau itu pencampuran dari warna apa ya? Seperti itu. Kemudian guru memberikan media cat airnya. Setiap anak diberi 3 warna primer, merah, kuning, hijau, dikasih 3 tempat untuk tempat eksperimen dari 3 cat air yang sudah disediakan. Kemudian anak-anak melakukan pencampuran warna, dikasih perintah bareng-bareng sama ibu guru. Misal yang pertama, warna merah dengan warna biru, jadinya warna apa teman-teman? Nah, seperti itu sampai selesai. Kemudian yang keenam, anak menunjukkan warna primer dan warna sekunder yang dihasilkan. Dari ketika di awal guru memberikan 3 warna, nah kemudian setelah bereksperimen, anak sekarang memiliki 6 warna dari hasil eksperimen yang sudah dia ciptakan. Nah kemudian dari 6 warna tersebut, anak silakan bebas mau memilih warna apa untuk dituangkan ke dalam LKPD yang sudah disediakan guru pada bentuk gambar baju. Seperti ini contohnya, ini yang punya anak-anak, ada yang suka warna biru. Ini lebih dominan ke aspek seni karena di sini seninya banyak. Ada yang suka warna kuning dan beragam teman-teman, banyak. Nah, anak ada yang aku suka warna-warni Bu, ada semuanya diwarnain. Dari 6 warna tersebut dia menyukai semua warna. Ada yang dia suka warna biru, Ibu aku mau begini-begini, boleh, semuanya boleh. Suka warna biru. Nah dari yang laki-laki, Ibu kok aku bajunya perempuan, kan aku laki-laki. Dari kakak Dafa, iya, ibu gurunya kurang kreatif karena memberikan media bajunya baju perempuan. Iya, itu kelemahan, salah satu kelemahannya Bu. Itu seperti itu. Nah kemudian setelah tadi anak bereksperimen, anak diberi lembar LKPD seperti ini. Jadi anak tahu warna merah dengan warna biru nanti akan menjadi warna ungu. Kemudian warna biru dan warna kuning nanti akan menjadi warna hijau. Warna kuning dan warna merah akan menjadi warna oranye. Anak yang ini yang mengerjakan ini menggunakan kuas dan cat air. Ini seperti itu Ibu. Ini LKPD-nya. Ini punya kakak Amira. Nah, seperti itu untuk pencampuran warna dan memberi warna pada baju yang diinginkan. Oke, selanjutnya metode tadi yang sudah disampaikan, metode
selanjutnya menggunakan Classroom Action Research sejalan dengan Arikunto 2011 bahwa PTK ini dilaksanakan oleh guru dan peneliti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di kelas. Kemudian pengumpulan datanya menggunakan lembar observasi dan hasil karya untuk mengetahui peningkatan minat belajar anak melalui kegiatan pembelajaran sains pencampuran warna. Kemudian analisis datanya menggunakan nilai rata-rata dan ketuntasan belajar untuk mengetahui peningkatan minat belajar anak melalui pembelajaran sains pencampuran warna. Nah, PTK ini teman-teman Classroom Action Research ini dikatakan berhasil jika 75% dari anak itu berminat atau terlihat sangat antusias terhadap kegiatan pembelajaran seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasilnya alhamdulillah dari 13 anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 10 anak perempuan, peningkatannya sangat signifikan. Jadi anak terlibat dalam kegiatan pembelajaran sangat antusias. Kemudian tidak ada anak yang ketika ditanya menang baik, anak semuanya terlibat dan menyelesaikan semua tugas yang sudah diberikan guru. Kemudian observasi kegiatan ini dilakukan 2 kali, ada 2 siklus pertama dan siklus kedua. Alhamdulillah hasilnya mencapai 80,6%. Hal ini dikatakan berhasil, teman-teman. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan masalah rendahnya minat anak terhadap kegiatan pembelajaran. Solusinya dengan menggunakan kegiatan pembelajaran sains pencampuran warna yang dilaksanakan pada kelompok B di TK Tunas Bangsa Jagapura Cirebon. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mangga dibuka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya disilahkan. Mangga. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini temanya sangat menarik, pencampuran warna untuk anak peserta didik yang TK ya. Ya, Bu. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan, ada 1, 2, 3, 4, cuman saya tanyakan satu saja. Iya, Karena waktu nggak ada. Nah, di koper ini kan bermacam-macam anak ya Bu ya. Jadi anak yang ada yang aktif, ada yang diem. Cuman yang saya tanyakan, ada anak yang ketika saya pencampuran warna, ada anak yang banyak sekali bertanya, Bu, boleh nggak warna ini? Bu, boleh nggak warna ini? Nah, ketika saya mau menggambar warna ibaratnya buah apel kan warna merah. Nah, tapi anak tersebut itu warnanya warna ungu misalkan. Nah, yang saya tanyakan, apakah ketika pencampuran warna kita boleh memaksakan anak dalam memilih warna, padahal warna itu salah dalam penerapan gambar. Contohnya kayak apel tersebut, apel harusnya warna merah jadinya warna ungu. Apakah boleh kita memaksakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Neva, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Kegiatan pencampuran warnanya sudah berhasil tercampur, tapi ketika dituangkan kepada media gambar untuk anak misalnya melukis gambar apel tadi yang dicontohkan. Nah, kemudian anak itu memberi warna yang tidak sesuai, seperti itu kan Bu? Ya. Misalnya apelnya harusnya itu apel warnanya apa sih Bu? Iya, ada merah, ada hijau, itu terlibat ungu. Iya, tiba-tiba apelnya warna ungu. Baik, jadi begini Bu, karakteristik anak itu kaya dengan imajinasi dan gagasan. Cuma kadang-kadang kita yang jadi orang tua dan guru memangkas imajinasi anak supaya on the track, sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya.
yang kita sampaikan ke anak adalah betul. Kita tidak salah bahwa apel itu warnanya merah dan hijau. Apakah teman-teman pernah membayangkan kalau apel gosok warnanya apa? Hitam coklat merah gitu. Nah, berarti itu ada warna lain juga kan selain merah dan hijau. Nah, kemudian teknologi sekarang apakah dulu ketika sebelum ditemukan pencangkokan silang antara mangga setek kan itu adalah ilmu di bidang biologi menemukan bahwa mangga itu sekarang ada mangga yang warnanya ungu. Pernah tahu nggak? Nah, itu adalah imajinasi, Bu. Apakah orang terdahulu pernah tahu bahwa mangga sekarang ada yang mangga ungu? Tidak ada yang pernah tahu. Kenapa? Mangga ungu itu adalah disebabkan dari imajinasi, dari gagasan, dari daya hayal seseorang yang terobsesi kepengen menciptakan mangga warna ungu. Jadi terciptalah sekarang mangga nasi warna ungu. Bener nggak? Dulu nggak ada loh mangga warna ungu. Nah, kemudian seperti Thomas Alva Edison. Dulu ketika sekolah Alva Edison itu gara-gara 1 ditambah 1 sama dengan 2 orang bisa-bisa, ibu guru yang pegel sih dalam belajar pun orang bisa-bisa wis mari apa sekolah itu ditolak oleh beberapa lembaga di lingkungannya. Tapi bukan di batas semangat akhirnya Thomas Alva Edison karena dianggap spesial karena dia punya daya pikir, daya imajinasi yang tidak sama dengan orang lain, bahwa dia menemukan kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, kenapa bukan 5, kenapa bukan 3, kenapa bukan 0 kan? Dia mikir kenapa harus angka 2 yang muncul dengan gagasan-gagasannya. Kemudian sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bohlam yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu kenapa? Dari imajinasi, Bu. Kemudian selanjutnya contohnya pesawat terbang. Apakah orang zaman dulu, zaman yang Kanjeng Nabi Muhammad ada pesawat terbang? Nggak ada. Kenapa bisa ada pesawat terbang? Muncul dari imajinasi, dari daya hayal anak dingin. Apakah dulu pernah terpikir kita memegang handphone? Tidak terpikir. Nah, bisa jadi besok pernah nggak dengar lorong waktu yang di film? Bisa jadi lorong waktu akan kita temukan di masa yang akan datang. Bukan sesuatu yang mustahil. HP satu dunia dari kutub utara ke kutub barat real time. Mau jam kapan? Kita mau telepon suami kita yang ada di Dubai, mau telepon suami kita yang ada di luar negeri, yang dulunya harus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mau miang haji, tapi sekarang kapan bisa. Nah, coba. Jadi kalau menurut saya kembali ke konsep sains yang kognitif dan karakteristik anak, maka ketika anak memilih warna apel itu dengan warna yang sesungguhnya, dan kita tidak salah, ketika kita sudah ngasih tahu ke anak, teman-teman, apel itu yang sudah ada di pasar warnanya merah dan hijau loh. Nah, tak kecuali ada apel yang sudah busuk. Apel yang sudah busuk warnanya coklat-coklatan. Nah, kan kita ada 3. Ibu, aku pengennya apelnya warnanya ungu. Kenapa apelnya warna ungu? Kita kalau menurut saya kita biarkan anak kita berkembang, mengembangkan imajinasinya. Siapa tahu besok anak kita menjadi penemu, menjadi ahli biologi, dia akan menemukan sehingga bisa menciptakan apel yang berwarna ungu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, loh. Benar nggak? Iya. Pendapat kan? Pendapat. Iya, baik. Terima kasih, Bu Neva.